Dengar-dengar tahun depan insentif mobil listrik bakal dicabut nih. Jadi lu yang udah beli Atto 1 tuh kemarin, lu untung banget karena tahun depan harganya bakal mahal. Yang dicabut ini bukan sekedar satu insentif doang nih ya, tapi satu paket insentif. Di tahun 2025 kemarin itu banyak banget pajak yang dipotong buat mobil listrik. Mobil listrik yang CBU pun itu pajaknya 0 gitu loh. Makanya akhirnya murah banget. Ada PPNBM, ada bea masuk, PPN juga. Itu 3 lapis pajak. Tahun depan ada lagi. Nah, kira-kira apa yang terjadi nih? Kenapa tahun depan insentifnya bakal dicabut? Apakah buat MBG? Bukan. Ini terjadi karena pemerintah punya agenda lain di tahun 2026. Pemerintah ingin memfokuskan proyek mobil listrik nasionalnya. Ya makanya insentif yang ada ya dikurang-kurangin. Ya sebenarnya kalau perusahaan-perusahaan kayak Hyundai yang udah punya pabrik di sini nih ya, kayak Wuling juga, itu masih ada lapisan pajak yang dibebasinnya. Tapi kalau yang completely build up itu bener-bener bakal kena semua tuh. Jadi kalau buat simulasi nih ya, Atto 1 itu kalau ke depannya masih buatan luar, itu kurang lebih harganya pasti akan mencapai kepala 300 jutaan. Jadi lu yang beli kemarin tuh udah untung banget. Bahkan lu jual pun bisa untung gitu. Makanya kemarin lagi rame juga tuh, Finvest ingin mempercepat pembangunan pabriknya di Subang. Karena ya kalau Finvest jadi buatan lokal, itu bakal ada lapisan pajak yang tetap gratis juga. Karena kalau kena 3 lapis pajak pasti nggak bisa bersaing sama Hyundai dan Wuling. Dari 3 lapis pajak tadi, yang paling mahal adalah bea masuknya. Bea masuk itu bisa sampai 50% harga mobil. Bayangin. Jadi yang CBU paling ngeri itu. Sebenarnya gue agak heran juga kenapa pemerintah itu pengen fokus bikin mobil listrik nasional sampai dijadikan PSN. Ya sebenarnya kalau kita ngomongin negara nih, ya negara itu nggak harus loh bisa bikin semuanya. Jagonya apa ya bikin itu aja. Kalau nggak jago ya udah nggak usah bikin, beli aja, impor aja nggak apa-apa juga sebenarnya. Yang jadi masalah kalau nggak jago apa-apa itu baru PA itu. Jadi kemarin tuh udah sempat dipamerin mobil listrik asal Indonesia. Kemungkinan itu bentuknya SUV 7-seater, dibanderol di bawah 300 juta. Ya harga pasti murah karena pasti dibantu insentif pemerintah. Tapi kan pertanyaan gue gini, kenapa baru mulai 2026? Bukannya kita udah mulai sejak 10 tahun yang lalu? Kan ada SMK Bima EV itu kan mobil listrik nasional kita. Kemana itu barang? Gue pengen pesen soalnya. Tapi tenang, yang berubah itu tahun depan cuman harga belinya aja. Kalau pajaknya akan selalu murah. Karena harga STNK di Indonesia itu dihitungnya berdasarkan kapasiti mesin. Nah kalau mobil listrik kan emang ya mobil listrik, nggak ada CC-nya gitu loh. Makanya sampai ke depan pun yang namanya pajak Ioniq 5 akan tetap lebih murah dibandingkan pajak NMAX Turbo. Kalau soal pajak, tenang, tetap lebih murah. Soal bahan bakar, tetap lebih murah juga listrik dibandingkan bensin, pasti. Belinya aja bakal jadi mahal ke depan. Ini kalau banyak yang nonton videonya, mungkin sales mobil listrik bakalan untung nih. Bakal orang berbondong-bondong beli mobil listrik, udah buruan dah. Mending lo beli sekarang, jual tahun depan.